A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyallah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah, pertama-tama mari kita ucapkan hamdalah di hati kita yang paling dalam. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mari kita ingat nikmat-nikmatnya yang kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya selama ini. Ada banyak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan, usia, waktu, harta, kemudahan, namun kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya, untuk durhaka kepadanya, bahkan pernah mengundang setan, wali-wali setan untuk mempercayakan jiwa kita. Astagfirullah. Coba tutup mata, merem, tutup mata. Astagfirullahaladzim. Renungi kesalahannya, dosa syirik yang pernah dilakukan, dibayangkan. Astagfirullahaladzim. Dibayangkan dosa-dosanya, dosa syirik kepada Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dosa yang membinasakan. Renungi terus dan istighfar. Kalau dulu pernah minum air, pernah diberikan sesuatu sama orang pintar, sama artinya memelihara setan dalam tubuh kita dan rumah kita. Ingat, karena syirik adalah dosa yang besar. Itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam yang bisa menghapus amal-amal kita. Bagiku, banyak Allah berikan nikmatnya kepada kita, malah kita mendurhakainya dengan perbuatan syirik tersebut. Sesali kalau dulu pernah melakukan perbuatan itu. Kemudian Anda pernah dimandikan, karena Anda pernah membawakan sesajen atau sesembahan diperuntukkan kepada setan. Padahal Anda tidak tahu. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu min yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari kalian, karena aku yang memberikan rezeki, dan aku tidak memberikan makanan, dan aku tidak membutuhkan makanan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki dan pemilik kekuatan dahsyat. Bagiku, banyak Allah berikan nikmatnya kepada kita, tapi malah kita mendurhakainya dengan perbuatan tersebut. Bertobat dan mohon ampun kepada Allah atas dosa sombong. Coba ditelaah, diingat, dan dibenarkan oleh hati Anda. Kalau Anda pernah meremehkan orang lain, kalau Anda pernah tidak mau menerima nasihat dan kebenaran orang lain, selalu merasa benar dan benar sendiri, tobat atas dosa kesombongan yang singgah di hati Anda. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, dosa kepada orang tua.
Saya minta Anda renungi orang tua Anda yang banyak memberikan kebaikan kepada Anda, yang belum sempat Anda balas jasa mereka. Dan demi Allah, kita pun tidak sanggup dan tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, terutama kepada ibu Anda. Bayangkan ibu Anda yang telah mengandung Anda bukan 1-2 bulan lamanya. 9 bulan kita berada dalam kandungan ibu kita. Yang kemanapun dia pergi, kita selalu diajaknya, diingat kembali masa itu. Dimanapun Anda membutuhkan bantuannya, sampai Anda makan disuapinya, sampai Anda buang kotoran dicebokinya, dibersihkan dan dimandikan waktu kecil dahulu. Hingga Anda tumbuh dewasa seperti ini. Itu atas jasa orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Direnungi, kalau Anda pernah berlaku kasar kepadanya, padahal Anda tidak mengingat di masa kecil itu. Ibu Anda selalu mencurahkan kebaikan tanpa membentak Anda. Anda pernah membentak ibu Anda? Anda pernah berkata kasar kepada ibu Anda? Subhanallah, ingat, sesungguhnya dosa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar. Bisa jadi penyakit yang berdiam diri dalam tubuh kita selama ini akibat karena kesalahan dan dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Anda ingat kondisi ibu Anda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkannya untuk berjumpa dengan ibu kita. Ibu kita telah tiada. Ibu Anda sekarang telah berselimuti kegelapan, telah berkalan tanah. Apa yang ibu Anda harapkan dari diri Anda? Apa yang bisa membuat bahagia saat ini? Apakah karena keegoisan yang ada pada diri Anda dahulu? Apakah karena perangai buruk yang Anda miliki mampu membuatnya bahagia di alam kubur sana? Apakah harta yang Anda cari selama ini mampu membuatnya bahagia? Maka demi Allah, orang tua kita, ibu kita tidak membutuhkan itu. Saat ini mereka berjumpa dengan Allah. Mereka tersenyum bahagia ketika anaknya beribadah kepadanya, mengirimkan doa yang agama ajarkan. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diingat berapa kali kamu baca untuk orang tua kamu atau bapak kamu. Ataukah kamu lebih enjoy dengan hidupmu saat ini? Maka istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, bayangkan dosa kepada suami kamu. Ridho Allah tergantung ridhonya suamimu. Diingat suami yang telah menghalalkan kamu, mengorbankan waktu dan tenaganya. Pernahkah kamu membentaknya? Pernahkah kamu berkata kasar kepadanya? Tobat menyesal dari hati yang paling dalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba suaminya diingat istrinya. Coba diingat istrinya yang kalian ambil dari orang tuanya. Orang tua yang telah mengamanahkan, melepaskan tanggung jawabnya untuk diri kita. Yang sekarang ini istri kita telah memberikan kita anak yang soleh dan soleha. Adakah ketenangan di rumah kita? Adakah sakinah yang telah turun di rumah kita? Apakah kebaikan Anda di luar sana hanya pura-pura saja? Sedangkan dalam rumah tangga kita, kurangnya keharmonisan, baik istri dan anak kita. Ingat, iman dalam rumah tangga adalah kita suaminya, yang dimintai pertanggungjawabannya nanti. Coba istighfar, astagfirullahaladzim.
Coba semua bertobat. Saya ajak bertobat. Saya bertobat dan memohon ampun kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini ya Allah, saya bertobat. Hamba bermunajat kepadamu, meminta ampunanmu ya Allah. Hamba bersimpu di depanmu ya Allah, mengaduhkan kelemahan diri hamba, kehinaan diri hamba di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba sadar ya Allah, sesungguhnya hamba ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapanmu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah yang merasa memiliki selama ini. Ampuni hamba ya Allah yang merasa tinggi selama ini. Padahal hamba tidak ada apa-apanya ya Allah. Tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Hingga saat ini ya Allah, Engkau memberi ujian kepadaku. Hamba sadar ya Allah, Engkau tidak membenciku. Engkau hanya bermaksud mengajak hamba untuk bermunajat kepadamu, menadahkan kedua telapak tangan hamba untuk meminta dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan hamba kasih dan sayang-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Sang Halik. Engkau adalah Zat yang menciptakan hamba ya Allah. Ya Allah, hamba sadar ya Allah, sesungguhnya apa yang terjadi yang menimpa diri hamba karena dosa yang hamba lakukan ya Allah. Bukan orang lain penyebabnya. Karena maksiat yang hamba lakukan ya Allah. Ya Allah, berapa banyak amanah yang hamba terlantarkan. Amanah untuk berbakti kepada kedua orang tuaku ya Allah. Amanah untuk berbakti kepada istriku, berbakti kepada suamiku. Hamba sia-siakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang kuperbuat ini ya Allah, hamba memohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni hamba ya Allah. Hamba sadar ya Allah, sekiranya Engkau cabut nyawa kami pada hari ini, hamba malu berjumpa denganmu ya Rabb, dalam kondisi berlumur dosa seperti ini ya Allah. Engkaulah tempat hamba menyembah. Engkaulah tempat hamba meminta tolong ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada siapa lagi ya Allah hamba meminta tolong ya Allah. Hampir letih jiwa ini mencari ketenangan. Hampir letih jiwa ini ya Allah untuk mencari solusi dari setiap masalah. Hingga saat ini ya Allah, hamba belum mendapatkan ya Allah ketenangan hati, kesembuhan dari penyakit ini ya Allah. Angkat penyakit hamba ya Allah. Keluarkan semua penyakit apapun wujud dan bentuk penyakit kami ya Allah yang berdiam diri dalam tubuh kami ya Allah. Keluarkan ya Allah, angkat ya Allah. Karena hamba telah mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba sadar ya Allah atas kealpahan diri hamba. Hamba jarang ya Allah khusyuk dalam menunaikan salat 5 waktu ya Allah. Pikiran hamba selalu terfokus pada dunia dan dunia lagi. Ya Allah, Engkaulah tempat hamba bersandar ketika tidak ada sandaran kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah tempat hamba mengaduh keluh kesah ya Allah, ketika tidak ada satupun manusia yang mengerti kondisiku ya Allah. Ya Allah, hamba telah mengakui dosa-dosa hamba. Angkatlah penghalang di dalam tubuh hamba. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni hamba ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba mendolimi diri kami sendiri, menganiaya diri kami sendiri dengan dosa dan maksiat yang hamba lakukan. Ya Allah. Baik, coba tangan kanan dipegang dada sebelah kiri. Ucapkan pakai versi bahasa Indonesia. Maafkan hamba ya Allah. Maafkan kelemahan hamba ya Allah.
Maafkan atas dosa maksiat yang hamba lakukan. Dan beri hamba kesempatan ya Allah untuk bertobat kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, hari ini hamba sadar bahwa harta hamba, pekerjaan hamba, dan status hamba di hadapan manusia tidak ada gunanya. Dan hamba memerlukan penilaian-Mu yang baik buat Engkau ya Allah. Perbaiki hamba di sisi-Mu ya Rabb. Sucikanlah hamba ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hari ini hamba ridho jika penyakit ini menyucikan hamba selama ini ya Allah. Hamba ridho dengan penyakit ini ya Rabb. Sucikanlah hamba dengan ini semua ya Allah. Dan beri hamba kekuatan dan kesabaran. Coba Bapak Ibu, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, dengarkanlah ikrarku ini. Hamba berikrar ya Allah dengan menyebut nama-Mu yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hamba mewakili diri hamba, keluarga hamba, leluhur hamba, dan seluruh anak keturunan hamba berlepas diri dari ikatan, hubungan, persekutuan, akad, perjanjian dengan bangsa jin jenis apapun. Putuskanlah ya Allah, putuskanlah ya Allah, putuskanlah ya Allah. Cukup bagiku meminta dan memohon hanya kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba tangan kanan tetap di dada sebelah kiri. Fokus, dengarkan saya. Kalau mau muntah-muntahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذنهم بينهم لعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين Al-la'natullahi 'alad dhalimin. Sambil ucapkan, keluar kalian dari tubuhku. Ukhrut ya adu Allah. Ukhrut ya adu Allah. Ucapkan, keluar kalian dari tubuhku. Keluar kalian dari tubuhku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah hilangkan. Dan bagi Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang masih ada dirasakan sesuatu, saya harap Bapak Ibu mendatangi peruqyah syar'ih terdekat di kota Anda. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.